بعد العظم سيدنا وعظيمنا وشفينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسنته ونبوه وندرجاتهم جنة الرحمن أسرارهم وأسرارهم وعظيمهم فيهم أجمع الآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala musanniful kitab rahimahullah. As-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyah bidzat was-sifat wal-af'al bima'na adamu ta'addudi wa ma'na qaulillahi ta'ala wahidan bi dzatihi anna dzatahu ta'ala laisat muraqabatan min ajza'i wa tarki bisama kaman muttasir wa bima'na annahu laisa dzatu fil wujud la fil imkan tasyabaha dzatahu ta'ala. Para jemaah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan dari pembahasan yang sudah kita bicarakan sampai pada pembahasan yang ke-5, dan malam ini kita melanjut pembahasan yang ke-6, yakni membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah al-wahdaniyah. Perlu kita ulangi dari pembahasan sifat yang ke-5 kemarin untuk mengingat kembali kesimpulan dari pembahasan yang kelima ini adalah menyimpulkan wajib bagi Allah bersifat istighna. Jadi urean dia menghukum nafsi, artinya tiadalah bagi Allah bersifat Tuhan. Yang kemarin sudah kita uraikan, yang tidak dibutuhkan oleh Allah, yang mustahil Allah butuh. Ada 5 perkara yang kemarin juga kita sedangkan beda dengan nafsianya awal. Itu menjadi sifat nafsiyahnya awal. Ya, menjadi sifat nafsiyahnya
kita ini semua mempunyai kebutuhan. Sekarang kita dong itu sebuah permasalahan. Kita ini butuh kepada Tuhan. Makanya sama yang mempunyai ucapan atau pemahamannya demikian. Pasti yang dibutuhkan kita sama Tuhan, apa kita ini butuh sama wujudnya Tuhan, apa butuh sama sifatnya Tuhan, apa butuh sama perbuatannya Tuhan. Kalau kita butuh kepada wujudnya Tuhan, apa yang kita butuhkan sama wujudnya Tuhan? Kita lihat dari segi kenyataan saja. Banyak kita butuh kepada perbuatannya Tuhan, karena Tuhan jadi tiba-tiba. Tapi setelah Allah ngomong membantu, ngomong mudah-mudahan Tuhan membantu kita Tuhannya dituain karena enggak membantu. Dan jadi Tuhan dianggapnya pembantu. Kalau Tuhan membantu kita jadi apa ya? Ada kayaknya minta semua kita harus minta kepada Tuhan ya. Saya tanya lagi lah, kalau ente butuh KTP minta sama siapa? Ini nggak beres ini demikian itu ya. Harus tahu pasti makna dari kebutuhan kita juga. Harus tahu kebutuhan kita dalam arti di sini itu yang namanya makhluk barang dibikin itu butuh dijadikan dan minta dijadikan pertolongan oleh Allah. Bukan maknanya Tuhan itu penolong, bukan, Tuhan pembantu, bukan. Tuhan menjadikan bantuan bagi makhluk. Dan dijadikan makan, dijadikan kenyang. Untuk dijadikan. Nah, yang menjadikan kita ini bukan bersifat saling. Namanya sifat saling itu kan berarti saling membutuhkan, nantinya berhubungan akhirnya. Kita harus tahu makna butuh. Kita ini butuh, wujud kita butuh dijadikan. Bukan kita butuh sama wujudnya Tuhan wujudnya nggak dijadiin kan begitu. Kita wujudnya butuh dijadikan. Sifat kita butuh dijadikan. Perbuatan kita butuh dijadikan. Nah, yang menjadikan kita ini bersifat tidak butuh sama kita. Dan juga tidak butuh kepada yang menjadikan. Seperti contohnya, kita butuh kepada yang menjadikan dan butuh kepada zat. Itu adalah sifatnya kita. Kita bukan butuh kepada zat Tuhan. Sifat kita ini butuh sama zatnya kita, karena sifat itu selalu butuh kepada kayak arot itu butuh kepada jirim. Bukan arot kita, sifat kita butuh sama Tuhan kan? Sifatnya kita, zatnya bisa nanti ada kumpulan antara kodim dengan kudus, itu mustahil. Umpamanya ya Allah, saya minta dijadikan kenyang. Kenyangnya ada di mana? Anu gitu. Apa kenyangnya dari Tuhan? Kenyangnya ada di perut. Artinya ya Allah, saya minta dijadikan perut yang kenyang. Itu begitu, karena kenyang selalu butuh sama perut. Kenyang itu kan sifatnya perut, bukan sifatnya dengkul kan, bukan. Oh, jadikan saya ini sehat. Sehatnya apa? Sehatnya mata. Namanya lagi matanya sakit. Ya Allah, saya minta dibikinin mata yang sehat.
Kalau pas giginya sakit, ya Allah saya minta dibikinin gigi yang sehat. Kalau minta dibikinin gigi yang sehat itu berarti gigi yang sakit itu minta diganti. Jadi selalu kita berkebutuhan sama apa? Sama yang dijadikan. Barang yang dijadikan itu selalu butuhnya sama apa? Sama yang dijadikan. Nah, yang dijadikan itu mengikuti maunya yang menjadikan. Butuh itu menjadi persifatannya Hawa. Berarti ada butuh itu menjadi persifatannya Tuhan. Gak ada hubungan itu. Kita ini selalu berhubungan dengan Tuhan. Misalnya kalau ada yang namanya hubungan itu ada satu, ada lainnya, itu namanya hubungan. Berarti selainnya Tuhan tak. Selainnya kita akhirnya hubungan kan kayak hubungan anak sama bapak. Nanti ada anak hubungannya sama bapak, ada bapak, ada anak. Kalau nggak ada anak, yang menjadi nafsianya para hawa itu kita selalu untuk dijadikan oleh Allah. Nah, Allah itu dan yang menjadikan seluruh jangan Tuhan itu didoain mudah-mudahan Allah tolong kamu mudah-mudahan. Kita mereka mudah-mudahan itu suka iya suka tidak. Allah itu wajib mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu disifatkan pada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan sehat. Bukan mudah-mudahan Allah menjadikan sehat. Ya berarti suka bikin sehat, suka enggak kan gitu. Mudah-mudahan kita dijadikan sehat. Mudah-mudahan kita dijadikan iman. Mudah-mudahan kita dijadikan selamat. Itu selalu berharap itu kepada yang dijadikan. Karena kita minta yang dijadikan apa minta yang menjadikan? Bila kita minta ini sesuatu yang dijadikan apa minta kepada yang menjadikan? Apa sih yang selalu diminta? Selalu yang kita minta itu yang dijadikan apa yang menjadikan? Kita minta duit bikin nggak? Kita minta sehat. Berarti minta yang dijadikan apa minta yang menjadikan ini? Anak mau minta sama yang dijadikan aja dah, nggak mau minta yang menjadikan. Masa yang menjadikan kok diminta, itu kan diminta. Ini ngarang apa gimana? Minta tolong gitu, minta tolong sama Tuhan. Tuhan itu pembantu kamu. Ini kadang-kadang bantu banyak ya. Ya kita karena kita nggak tahu kata-kata adab di sini. Ini akli namanya karena kita belajar ini. Syaratnya kita akan melakukan syariat atau menjalankan syariat itu akalnya harus jalan dulu. Karena akal itu menjadi syarat mutlak untuk mengenal keberadaan yang menciptakan kita. Ini alatnya adalah akal. Kita minta surga, minta jauh dari adab, minta duit, minta sehat, minta iman. Itu minta yang dijadikan apa minta yang menjadikan? Apa yang menjadikan itu sama dengan yang dijadikan? Enggak sama. Itu namanya hubungannya mukhalafah. Untuk kita pada Tuhan itu mukhalafah.
Lah kalau kita sama, yang namanya hubungan itu sesuatu yang sesama, itu namanya hubungan. Yang tidak sesama ya tidak ada hubungannya. Itu ya kalau dikeroyok orang banyak gak apa-apa lah. Ini masalah keyakinan nggak bisa ditukar. Orang umumnya ngomong minta itu kepada Tuhan. Saya kalau minta kepada Tuhan, dan memang Tuhan bikin KTP. Dan begitu ya, harus tahu alurnya itu. Kadang apa namanya kebingungan gitu. Mau minta Tuhan salah, nggak minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan salah, nggak minta juga salah. Memang nggak paham itu salah semua. Lo disuruh paham nggak mau paham. Dikaji dulu. Yang kita minta itu yang dibikin apa yang membikin. Nah mestinya kita sama Tuhan izin, karena Tuhan itu yang mengizinkan, yang mengirodah begitu, yang mengizinkan seluruh milik yang ada di dunia. Artinya Tuhan menjadikan milik apa-apa yang ada di alam semesta. Enggak kita bisa berucap saya memiliki tangan, saya memiliki mata, saya memiliki ini, karena kita mengaku memiliki itu ada izin. Yang diizini kita memiliki, ada pula yang tidak diizini kita memiliki. Harus dulu ya. Wah, iftikor berkebutuhan itu menjadi sifatnya hawa. Kita dijadikan oleh Allah usaha. Usaha kita dengan adanya usaha dijadikan ini, di situ ada alatnya atau enggak? Kerja butuhnya sama Tuhan apa butuh sama alat? Kita makan butuh sama nasi apa butuh sama Tuhan? Nasi itu Tuhan bukan? Tadi yang kita butuhkan makhluk apa Tuhan? Kalau kita mau makan butuh sama Tuhan, kita yang dimakan siapa? Tuhan dimakan. Ini namanya kerja. Lah, kenyang itu bukan kerja, kenyang itu sifat. Orang yang minta diganti perutnya, yang tadinya perutnya lapar, minta diganti perutnya supaya kenyang. Minta dibikinin nasi, kan begitu kan? Karena nasi itu tidak bisa terjadi dengan sendiri. Nasi itu barang dibikin. Dengan dibikin nasi, kita ada usaha namanya. Tidak dijadikan usaha makan, tidak dijadikan usaha apa saja. Karena usaha itu menjadi pekerjaan kita. Jadi sifat yang ada pada kita ini butuhnya kepada sifatnya kita butuh sama Tuhan atau butuh pada makhluk? Ide arot, yang namanya arot, sifat kita itu disebut namanya arot. Yang namanya arot itu butuh sama diri maka butuh sama Tuhan. Butuhnya sama? Diri butuhnya sama apa? Sama tempat.
Nah kalau keduanya jirim dan arad ini butuh dijadikan. Arad ya butuh dijadikan. Kalau dibilang satu-satu nih, jirim juga butuh dijadikan. Nah butuh dijadikan itu sedang terjadi apa belum terjadi? Yang kita minta ini sesuatu yang sedang terjadi apa sesuatu yang belum terjadi? Jadi kita minta ini harus tahu tujuannya. Kalau minta tidak tahu apa yang diminta, namanya minta sesuatu yang sedang terjadi, itu namanya takhilun. Ya Allah, jadikanlah saya ini sekarang sehat. Orang ini sedang sehat kok minta lagi? Ya Allah, jadikanlah saya nanti sehat. Karena sehat dan jirimnya itu ada pada haknya yang menjadi. Jadi apapun kejadian yang akan terjadi itu kembali bukan atas hasil permintaan kita, bukan. Ini dari kesimpulan kemarin yang kita bicarakan bahwa kita ini tidak berdiri sendiri. Kita ini didirikan karena kita ini bagian dari bangunan yang ada di dalam alam semesta. Berarti apa saja yang ada di dalam alam semesta ini adalah bentuknya bangunan. Nah sesuatu bangunan, apa ada bangunan yang berdiri sendiri? Semua bangunan itu tidak berdiri sendiri. Semua bangunan itu didirikan. Berarti tidak qiyamu binafsi. Yang bersifat qiyamu binafsi itu yang mendirikan bangunan, yang tidak didirikan namanya. Nah di situ qiyamu binafsi ini bagian daripada sifat ya. Artinya secara simpel saja qiyamu binafsi itu tidak didirikan begitu. Adanya tidak didirikan, sifatnya tidak didirikan. Ya, dan ini namanya disebut istilah. Nah, Tuhan bukan bangunan, bukan. Kalau kita ini bangunan, kita terbangun itu dibangun namanya bangunan itu semuanya Kemudian kita meneruskan pembahasan itu menjadi kesimpulan pada pembahasan yang ke-6 ini, wajib bagi Allah bersifat wahdani. Dan ini kesimpulan dari pembahasan idam mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binafsi, hasilnya wahdah. Untuk sampai kepada wahdaniyah harus tahu asal mulanya, harus tahu asalnya, usulnya wahdaniyah. Asalnya menemukan wajib idamnya, wajib bakohnya, wajib qiyamu mukhalafahnya, wajib qiyamu binafsi, hasilnya wahdah. Namanya itu natijah atau kesimpulan. Yang umpamanya ini rukunnya wudhu itu ada berapa? Rukunnya wudhu itu ada berapa tuh? Oh, wudhu terus nggak tahu. Ada? Nah, prakteknya berapa? Asalnya 6 dari berapa? 5. 6 itu kesimpulan. Coba yang pertama apa? Ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga tangan. Yang keempat rambut. Yang kelima lah yang keenamnya apa? Itu tartib namanya. Nah di sini disebut wahdaniyah itu tartibul dzikri begitu.
tartibnya berpikir, dan tartibnya berpikir itu menghasilkan wadah. Dan itu hasilnya dari asalnya menemukan idam, menemukan fakor, menemukan mukhalafah, menemukan qiyamu binafsi, hasilnya wahdah. Wahdaniah kalau diartikan dalam bahasa kita itu boleh diomong wajib esa, wajib tunggal, boleh esa, boleh tunggal, boleh satu, boleh sitok begitu. Nah, satu atau tunggal atau esa, bukan Bhinneka Tunggal Esa itu maknanya Tuhan, bukan ya, itu mah Pancasila. Jadi kumpulan dari 5 bukan itu. Sak atau satu, satu menjadi pembicaraan sifat bagi Tuhan. Esa itu bagian pembicaraan dibicarakan pada satu atau esa ini. Ungkapan itu masih berbentuk umum. Esa atau satu. Apabila esa atau satu itu disifatkan pada kita, diomongkan pada kita, itu artinya apa sih? Umar itu satu, gitu kan? Saya juga satunya. Saya ini satu, nggak ada lainnya. Saya cuma satu-satunya, begitu. Kalau saya juga satu, nggak ada lainnya, satu-satunya ini. Yang namanya satu, bila disebutkan atau disifatkan pada kita, itu artinya bila. Ini kita ngomong satu, itu belum dinisbahkan, masih berbentuk kata umum. Jika ini satu, satu pada kita ini adalah satu jenis, apa satu bagian. Umpamanya saya dengan yang ada di sini ini adalah satu jenis. Jenisnya adalah manusia. Saya sendiri ini bagian dari manusia. Kalau manusia itu bukan saya, tapi kalau saya manusia, karena saya bagian dari manusia, itu nauk namanya. Jadi, saya ini jenis manusia. Jadi satu jenis dengan manusia. Nah, kalau satu itu disifatkan pada Tuhan, itu maknanya adalah salbi. Kalau satu dinisbahkan pada kita, maknanya hitungan. Dan namanya satu itu hitungan permulaan. Dalam bahasa Arab disebut awalnya ada. Pertama-tama, bilangan pertama itu adalah satu. Bilangan pertama yang ada itu satu. Terus setelah satu berapa? Dua. Awalnya satu, akhirnya boleh dua, boleh tiga, boleh. Nah, hitungan yang paling sedikit itu adalah satu. Seandainya kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu, berarti Tuhan sedikit apa banyak itu? Sedikit ya, Tuhan cuma satu kan gitu kan. Tanya lagi, Tuhannya orang Kristen berapa? Tiga. Tuhannya orang Islam satu. Ini masih Kristen sama Islam saja sudah berapa ini?
Jadinya tambah banyak. Kumpul namanya demikian. Nah, benar bagaimana? Berapa kok dipertanyakan pada yang tidak berapa? Beberapa itu pertanyaan yang namanya bilangan, hitungan. Umat itu ada berapa sih? Satu. Matahari ada berapa sih? Satu. Bulan ada berapa sih? Satu. Satu itu macamnya banyak. Nah kalau Tuhan itu satu, ya macamnya banyak. Nih bicara esa atau satu dulu. Ya, atau dinisbahkannya kok kepada Allah. Maknanya apa? Nafi. Maknanya Adam. Di wahdaniyah itu dinisbahkan pada Allah, maknanya Adamu ta'addud begitu. Jadi bukan maknanya satu. Diomong satu maknanya bukan itu. Dulu ngomong kita dengan Tuhan itu satu, ya nggak tahu nisbahnya. Kalau satu itu tahu maknanya nggak mau terima akal kita. Kalau Tuhan itu satu wujudnya, kemudian satu sifatnya, satu perbuatannya, berarti susun-susun kalau begitu. Satu ditambah satu ditambah satu jadinya berapa? Tiga, jadinya trinitas yang begitu nanti. Jadi trinitas itu satu sama dengan tiga. Tadi apa? Satu jenis begitu akhirnya. Isinya tiga, walaupun diomong satu tapi isinya tiga. Satu wujudnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Kalau dikumpulkan jadinya berapa? Tiga, itu trinitas. Malah dia belajar wadannya nggak paham, jadinya trinitas malah judulnya. Ya. Ini satu yang disifatkan pada Allah atau satu dibicarakan pada Tuhan itu maknanya ada. Maknanya dia tiada bilangan, tiada satu. Ngomong satu dinisbahkan pada Allah maknanya tiada satu. Tiada satu apa? Tiada satu kumpulan maupun satu pisahan. Satu itu adanya kumpulan dan pisahan. Yang namanya pisahan itu gambarannya kayak apa, yang namanya kumpulan gambarannya kayak apa. Berarti wahdaniyah asik dinisbahkan atau disifatkan pada Allah, maknanya adalah nafyu dukumul khamsah itu. Ibaratun nafyu dukumul khamsah. Ada pendapat yang lebih tafsir, yang tafsir nafyu dukumul musittah. Tapi untuk memudahkan secara ijmal saja ada nafyu dukumul khamsah. Artinya tiadalah bagi Allah itu satu kumpulan pada zatnya atau satu kumpulan, satu pisahan pada zat. Artinya yang satu kumpulan atau satu pisahan itu bukan zatnya Allah. Kita gambarkan gambarannya satu pisahan yang seperti apa, satu kumpulan seperti apa pada zat. Nah ini harus ada gambarannya. Yang namanya ngomong paham itu bisa ngomong, bisa gambarin, itu namanya paham. Tapi kalau ngomong tapi nggak bisa gambarin namanya enggak ngomong.
Ketika kita ngomong kambing, juga kambing, kamu bisa gambarin kambing nggak? Ya nanya namanya saja kenal kambing, tapi barangnya kayak apa saya nggak tahu. Namanya nggak bisa gambar. Nah di sini kita dituntut. Ketika kita menyebutkan bahwa Tuhan itu satu, itu sebutan, tapi bukan secara makna, secara harfiah. Itu omongan yang dalam arti sebutan, bukan maknawi. Apabila secara makna, berarti maknanya itu bukan satu kumpulan, bukan satu pisahan. Satu kumpulan dan satu pisahan ini yang bisa kita gambarkan pada zat ini. Gambarannya satu pisahan pada zat yang bagaimana? Gambarannya satu kumpulan pada zat bagaimana? Kalau satu kumpulan itu gambarannya adalah tarkib susunan. Itu seperti gambarnya seperti kita ini satu, tapi maknanya satu bukan satu pisahan, tapi satu susunan. Kita satu susunan dari beberapa juz. Kita satu susunan ini. Kita ini tersusun dari kepala, tangan. Saya ini satu, tapi misalnya kepalanya saja, kaki saja, tangan saja. Itu namanya satu Nah, Tuhan itu bukan satu susunan yang sekarang lagi gencar-gencarnya menganggap bahwa Tuhan itu bertangan, berkepala, bermata, berkaki, terus dikumpul-kumpulkan, ngumpulin tulisan-tulisan ini di dalam hadis ini dikumpul-kumpulkan, jadi akhirnya menjadi satu bentuk manusia. Nah, itu namanya bapak, bukan Tuhan, kan begitu. Ya, bapaknya kita manusia kan, itu namanya bapak, bukan Tuhan. Ada tangannya, ada kakinya, bapak ini ada tangannya enggak ada. Ada matanya enggak ada. Ya berarti bapak itu bukan Tuhan. Terakhir kalau disodorkan sama orang sana, itu Tuhan bapak. Anehnya ditambahi udah. Kagak digambar lagi, ada jenggotnya lagi. Untung aja nggak pakai celana cingkrang. Dan ngomongin itu lagi pada ujar-ujarnya ngafir-ngafirin lagi. Kalau ente tidak setuju, itu kan tidak menganggap bahwa Tuhan itu berkepala, bertangan, berkaki, kafir, biar nggak apa-apa. Yang ngomong kafir itu ingat, saya asal kita nggak ngomong kafir sama orang yang menyebutkan kita kafir, itu resiko. Kita nyebut goblok amat, bukan kafir. Goblok atau menganggap Tuhan itu bertangan, berkaki. Karena yang bertangan, berkaki itu adalah satu kumpulan. Tuhan satu kumpulan. Kalau satu kumpulan berarti di situ bukan wahdah. Nah, namanya Elsa. Tapi justru namanya bilangan. Jadi ajaran-ajaran itu sama sekali tidak mengena untuk bisa dibicarakan di dalam akal maupun syar'i. Hanya apa? Nafsu saja yang bicara, bukan akal yang bicara, tapi yang bicara hawa nafsu. Maksa namanya. Kita diajak berpikir untuk menemukan bahwa Tuhan itu bukan satu kumpulan dan bukan satu pisahan. Kalau satu pisahan itu satu juz namanya. Satu juz itu kayak jirim atau johar gitu lah. Johar itu cuma satu juz, tapi
mempunyai kesamaan pada hal-hal yang lain. Itu namanya munfasil. Ada ya, kalau tartib susunan itu namanya mutasil. Hasil itu kumpulan atau susunan, satu susunan itu disebut namanya mutasil. Kalau munfasil itu satu pisahan. Satu pisahan itu satu ada yang nyamain satu lagi. Kayak gula itu satu flash misalnya nih. Gula satu flash itu ada kesamaannya enggak? Ini satu flash itu kembar semua begitu. Gula sama gula yang satu flash itu kembar kan? Bisa dipisah enggak? Dipisah kembar. Kalau dikumpulin itu namanya satu pisahan. Artinya satu ada yang nyamain begitu. Ini gula satu, ini gula lagi satu lagi, dikumpul-kumpulkan satu flash tapi isinya sendiri-sendiri. Itu namanya satu pisahan. Jadi satu pisahan itu satu ada yang menyatu. Jadi tiap-tiap yang dibilang satu itu tentu mempunyai kesamaan. Kesamaannya satu itu banyak. Yang menyamai satu berapa sih? Banyak apa sedikit? Yang menyamai satu itu banyak. Namanya seperti matahari berapa? Bulan? Sama enggak? Lah kalau itu hanya satu juga, jadi bagian dari satu. Akhirnya Pak, Tuhan itu bisa diomong satu nauk, bagian dari satu, jenisnya satu pil, begitulah. Gua nggak mau susunan satu pil, ya bukan. Apalagi yang susunan, yang satu tidak susunan juga bukan Tuhan. Kayak gula itu satu tapi bukan satu susunan. Nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya. Kalau Tuhan itu tidak berkaki, tidak bertangan, ya berarti sama gula, sama dengan gula, itu salah lagi malah. Tapi Tuhan nggak sempurna dong. Dia menyebutkan kesempurnaan bagi Tuhan ini dianggap sama dengan kesempurnaan bagi manusia. Dan kemudian begini, orang mujassimah namanya, orang yang mengizinkan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu bersusun-susun sebagaimana manusia. Dia yang bertangan, berkaki, bermata dan sebagainya. Dia punya argumentasi umpamanya itu menghadap bahwa Tuhan itu tidak bermata, ya berarti Tuhan cacat dong. Manusia nggak ada matanya, ada cacat, saya begitu. Ya, kalau Tuhan bermata, ya berarti Tuhan itu satu kumpulan. Ada matanya, ada kakinya, ada tangannya, itu satu kumpulan. Nah kalau Tuhan tidak bermata, tidak berkaki, ya berarti satu pil dong, satu jus kayak apa? Enggak, ya bukan juga. Tuhan itu bukan satu, banyak, apalagi kalau banyak ada satunya. Terus bagaimana? Ya nggak bagaimana. Ini namanya bagaimana itu masih bingung begitu. Lah yang tidak bagaimana malah nggak bingung, karena tahu yang bagaimana dan tahu pula yang tidak bagaimana. Tidak bagaimana itu tidak seperti begitu. Yang tidak punya kesamaan atau kemiripan. Nah kalau bagaimana itu mau dicari kemiripannya, ya nggak ketemu. Nah, kita menggambarkan bahwa Tuhan itu wahdaniyah. Wahdaniyah yang dalam arti di sini adalah ada muta'addud tidak wabi sifat wabil af'al. Artinya tidaklah bagi Tuhan itu berbilang pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Baik berbilang satu kumpulan maupun satu pisahan. Kalau Tuhan itu masuk ke dalam satu pisahan, ya berarti sama dengan gula. Kalau Tuhan itu dibilang satu kumpulan, sama dengan pohon atau sama dengan kita, berarti tidak hasil begitu. Hasilnya wahdanya itu berangkat dari memahami adamul mumasalah, tidak sesama dengan makhluk. Kalau
Kalau satu kumpulan ya sesama dengan makhluk, satu pisahan juga sesama dengan makhluk. Maka kita ngomong tadi, kita nggak ada hubungan dengan Tuhan itu. Sesuatu yang hubungan itu bisa terjadi kumpulan dan pisahan. Lalu ada hubungan dengan Tuhan. Hubungannya apa? Saudara bukan. Hubungannya apa saudara? Kan? Musuh? Bukan teman? Bukan musuh. Mereka musuh ya ada lainnya. Musuh menghadirkan dua wujud atau lebih, itu kan. Terus teman apa lagi? Teman ya ada sedikit juga ada banyak musuh. Yaitu ayat mengatakan di sini, aduh Allah, musuhnya Allah Ta'ala bagaimana? Itu maknanya ya, kita harus tahu namanya musuh. Orang yang melawan perintah Allah itu disebut namanya musuh. Bukan musuh secara maknawi itu. Secara maknawi ya Tuhan tidak bermusuhan dan juga tidak berkawan. Karena yang berkawan dan bermusuhan itu senantiasa berhubungan. Nah, terus ini nggak hubungan, ya salah. Ngomong hubungan juga salah. Boleh kita ngomong hubungan, tapi hubungan kita kepada Tuhan itu mukhalafah. Kalau nggak tahu mukhalafah, ya bisa-bisa nanti hubungan, ngomong hubungan tapi nggak ada batasannya. Artinya ya kebelandrang kalau orang Jawa ngomong. Nah, kalau ngomong nggak ada batasannya apa namanya? Kebablasan gitu. Orang kalau sudah kebablasan semuanya jadi salah. Kebablasan sih nggak ada batasannya. Orang yang tidak tahu hukum itu apa saja yang dipahami kebablasan. Hukum itu merupakan sebuah batasan. Ya. Wa mana qaulillahi ta'ala wahidan fi dzatihi, dan pengertian daripada tidaklah berbilang, tidaklah keberadaan adanya Allah Ta'ala itu yang satu pada zatnya, artinya yang satu pada zatnya, dan makna keberadaan Allah itu yang satu pada zatnya itu maknanya bukan susunan. Artinya Tuhan itu bukan satu susunan, bukan satu susunan min ajza'i dari beberapa juz. Kalau satu susunan dari beberapa juz itu kayak kita, satu susunan juznya tangan, di juz itu anggotanya begitu. Satu susunan dan beberapa anggota, bukanlah satu susunan dari beberapa anggota. Artinya tidaklah Tuhan itu wujudnya bertangan, tidaklah Tuhan itu wujudnya bermata, tidaklah Tuhan itu wujudnya ya seperti nggak ada gitu. Kamu Tuhan itu bertangan tapi tidak seperti tangan kita. Ya bertangan juga. Lah bertangan bermulut nggak? Ya bermulut. Ya namanya susunan kalau begitu. Lah paham yang demikian mau kita akui kebenarannya, mau kita sembah. Artinya kita akan menyembah sesuatu yang bertangan, akan menyembah sesuatu yang bermata. Repot dah. Boleh kita menyebutkan bahwa ainullah maknanya mata. Tuhan itu maknanya adalah basor. Maknanya sih. Kalau mata disebutkan pada kita maknanya jirim. Basor disebutkan pada kita maknanya arot. Nah, basor mata disebutkan pada Allah maknanya ya bukan jirim dan bukan arot begitu. Ini kalau ditakwil kembali asalnya, takwil itu mengembalikan kepada pokok asal.
Kemudian watartib, dan juga tidak tersusun dan juga tidak terpisah. Wa yusamma, yang keduanya tersebut disebut kaman muttasil. Wa kaman muttasil, duanya ini yang disebut dengan ta'addud, ya. Berbilang itu ada dua macam, berbilang makna satu kumpulan atau berbilang pada makna satu pisahan. Fal wahdaniyah fi dzat, maka pengertian daripada esa pada zatnya itu adalah nafat kama ini, hanya sa atau satu pada zatnya itu tiada bilangan dua, tiada dua hanya bilangan muttasil atau bilangan munfasil. Tidaklah bagi Allah zatnya bilangan kumpul atau bilangan pisah. Sudah kita gambarkan, yang kita gambarkan itu adalah bilangan pisah dan bilangan kumpul. Nah, Tuhan bukan satu bilangan kumpul pada zatnya, juga bukan satu bilangan pisah pada si. Ini saja dulu. Insya Allah akan kita lanjut pada malam besok. Kita akan melangkah pada mana dan pula Tuhan bukanlah bilangan pada perbuatannya. Ada bilangan pisah pada perbuatannya. Contoh daripada bilangan pisah pada perbuatannya akan kita lanjut pada hari esok. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina taubat waghfir li kulli hawbat wastur lana arati wa amin ro'ati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani kulli mahabba awjiwatin asumba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma falan wajuda manna radif bisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin salam